Ya, saya. Mari Om, kita mulai dulu. Oke. Ya. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini yang Kau berikan bagi kami untuk dapat kembali menikmati akan kebaikan Tuhan. Kami dapat bertemu kembali walaupun melewati media Zoom. Tuhan senantiasa mengurapi kami, sekalipun apa yang kami dapat bicarakan, segala sesuatunya semua menurut kehendak daripada Tuhan dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Pak Robert yang telah Tuhan menyertai di usia pernikahan yang Tuhan berkati. Tuhan senantiasa memberkati terus dan memberkati mereka sampai hari di mana Engkau selalu memakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Senantiasa Engkau berkati, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Engkau berkati. Segala kerinduannya Tuhan nyatakan dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat orang tua dari Bapak Suryadi dan juga Ibu Nani Tuhan. Tuhan senantiasa menindik dari tempat maha tinggi, Engkau jamah dengan kuat kuasa-Mu, Engkau senantiasa memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan mereka alami, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kepadamu acara kami malam hari ini. Tuhan sertai, Tuhan mengurapi kami semuanya, dan biarlah kami mendapatkan berkat dan juga pasatra yang Tuhan pakai. Engkau berikan hikmat daripadamu, senantiasa berkat bagi kami dapat melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Holy Wings. Kaget begitu buka mata Holy Wings. Bapak Ibu, selamat. Bapak Ibu, kita akan mulai diskusi investasi pada malam hari ini. Ada 2 sesi dan kita berdiskusi dengan santai, tapi akan ada easy talking, maksudnya perbicaraan biasa antara narasumber dengan kita. Tapi dengan adanya sesuai kita bikin suatu peraturan. Kalau yang mau nanya hendaknya resen, bukan resen, ntar handphonenya jatuh. Maksudnya begitu saya gitu boleh, atau di handphone ada resen, silakan resen. Nanti saya akan persilakan Bapak untuk berbicara. Tapi selama itu kita akan berbicara, narasumber akan berbicara dengan kita. Sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu. Disclaimer dalam semua diskusi investasi selalu ada disclaimer. Semua investasi, semua petunjuk keuangan di dalam percakapan malam hari ini tidak cocok untuk semua orang. Jadi bukan berarti setiap yang diinvestasi dilakukan narasumber atau setiap pembicaraan di sini berhasil untuk semua orang. Disclaimer-nya seperti itu dulu ya Bapak Ibu. Jadi boleh dimengerti, kita ngikutin caranya investasi seperti apa, tapi belum tentu berlaku dan berhasil, bahkan bisa berhasil berkali-kali melebihi daripada narasumber, itu juga mungkin. Tapi disclaimer itu harus dinyatakan terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai sesi pertama. Silakan Om, waktu dimulai, kita akan berbicara investasi untuk masa-masa produktif Om. Baik, terima kasih. Saya mencoba waktu tempo hari beberapa waktu yang lalu Pak Revon ada kontak saya untuk sebenarnya untuk sharing mengenai ya kegiatan yang ada sekarang ini. Dan kebetulan yang dipilih temanya investasi, dan saya juga sama dengan Pak Revan tadi katakan, setiap orang tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda. Mungkin dia ada hobi yang bikin ya makanan, ada yang hobi bikin ada yang memang hobi main yang saham, ada hobi investasi bodong, ya, macam-macam ya. Jadi wah ada ketawa. Jadi memang saya mengatakan ya saya akan berikan nanti kata pengantar sedikit. Kita lebih banyak
sharing aja lebih cocok ya, sehingga semuanya bisa berpartisipasi daripada hadir, dengar, duduk kan, ya, no comment, diam, ya lebih bagus kita bisa saling, karena dari situ pun bisa juga diambil dia punya hikmah. Ini pengalaman yang saya juga ada lakukan. Nah, bicara mengenai investasi yang ada sekarang, memang ini sekarang dunia ini berbeda dengan sebelum pandemi. Ya, itu betul-betul change 360 derajat. Ya, bukan hanya individu saja, bukan hanya kelompok pedagang, bukan hanya kelompok UMKM. Ya, kemudian kebetulan juga saya aktif di UMKM. Banyak hal yang terjadi terbalik dengan keadaan yang ada sebelumnya. Ya, kita bisa lihat juga sekarang banyak sekali karyawan-karyawan yang dulunya bekerja sekarang tidak bekerja karena perusahaan sudah menikmati tanpa harus datang ke kantor pun itu pekerjaan bisa diselesaikan. Ya, kemudian juga kita banyak melihat akan terjadi perubahan jumlah tenaga kerja yang akan ada, khususnya pabrik akan banyak berkurang, kemudian juga kantor akan banyak berkurang, ya. Jadi sehingga ini harus ada semacam katakanlah perubahan atau revolusi, bukan revolusi sih, gaya, style dari kita semua. Kita semua rata-rata sudah berumur, ya. Generasi yang paling merasakan adalah anak-anak kita, adik-adik kita, mungkin kalau yang masih punya belum married, ya, adik-adik kita ataupun keluarga kita. Mereka yang akan merasakan dan mereka akan merasakan beratnya berkompetisi. Tapi dimanapun beratnya berkompetisi, pepatah China mengatakan seperti roda yang berputar, kadang-kadang kita bisa di atas, di tengah, dan di bawah. Ya, tergantung dari mana kita bisa mendapatkan ide. Ya, ide meskipun itu kelihatannya simple, saya cuma jual kue. Saya banyak ketemuin yang dari kecil bisa agak lumayan, bisa besar, ya, luar biasa, ya, bisa berkembang dengan baik. Artinya apa? Ketergantungan akan berubah. Ya, karena kita bisa bergantung pada diri kita sendiri, melakukan sesuatu yang bisa orang lain mau, dalam tanda kutip ya, mau beli, mau pakai, mau coba, dan sebagainya. Nah, inilah yang kalau saya melihat situasi berbeda dan juga hampir sama, bukan negara kita aja. Ya, kebetulan, maaf ya, saya baru kembali dari Aussie. Di sana udah nggak pakai uang, cukup kita punya debit card atau kartu. Kalau di sini masih dimasukin, masih ditak. Di sana hanya ditempel, udah selesai. So, nggak perlu lagi orang. Saya bilang, wah, ini ada limit nggak? Ada, Pi, sampai $100. $100 artinya kalau Aussie 1 juta, kurang lebih ya. Bayangkan kita belanja sampai 1 juta tanpa ada orang. Tinggal kita selesai. Demikian pula di Aussie ditulis tidak menerima uang tunai, tidak menerima kredit card. Sama dengan di Singapura juga. Saya sampai harus nanya, ini terima cash? Karena saya bawa cash kan. Buat apa pergi bawa cash, pulang bawa cash gitu kan? Nggak. Kita hanya terima kartu saja, terserah. Mau kartu debit boleh, karena kalau kartu debit yang ada Visa bisa pakai ya, kan berlaku sama debit ya, atau kartu kredit. Artinya apa? Bukan soal dia punya modernisasi ya, yang memang modernisasi tapi mengurangi tenaga kerja. Itu di
sini jauh sih. Di China lebih gila lagi, ya, bahwa uang seolah-olah nggak berlaku gitu. So soon or later, lambat atau cepat, kalau Indonesia nanti akan berkembang dengan baik ya, tidak ada banyak macam-macam, juga akan mengarah ke sana. Sehingga setiap orang, khususnya generasi Z ya sekarang masuk generasi Z, kalau tidak bisa berdiri sendiri, tidak punya kemauan mempunyai inovasi sendiri, susah. Memang sebagian masih pelayanan publik ataupun pelayanan kantor masih menggunakan tenaga manusia. Itu nggak mungkin serta-merta dalam setahun 2 tahun, nggak mungkin. Tapi kita kan bicaranya kan peluang kan, bicaranya ke depan, ya memang kita harus mencoba apakah itu dari kecil, karena latar belakangnya kalau saya baca semuanya beda-beda, ada pengusaha, ada freelance, multimedia, karyawan, ada juga pensiunan, ya termasuk ada beberapa teman yang pensiunan, ada juga hamba Tuhan dan macam-macam ya, yang ada usaha ya. Jadi memang semuanya kedepannya harus bisa bisa melihat what happen, apa yang akan terjadi gitu. Ya, kalau hanya kita terfokus kepada yang ada sekarang dan merasa puas, oke. Kalau itu bisa berjalan dengan lanjut. Tapi kalau tidak, ya harus. Ya, jadi perusahaan yang masih menggunakan tenaga kerja yang banyak, kita bisa lihat grup MAP, tahu kan ya, MAP tahu, juga banyak mengurangi tenaga kerja. Demikian pula kita juga dengar Edge Hardware yang katanya begitu besar, TBK juga di Sumatera juga melakukan PHK yang cukup besar, dan perusahaannya padahal cukup bagus dan sehat, namun daya beli. Nah, kembali sekarang daya beli, setiap orang nggak sama. Daya beli baru bisa tercipta kalau dia ada pemasukan. Without pemasukan nggak ada daya beli. Ya kan? Kalau kita nggak ada pemasukan, bagaimana kita mau melakukan ada suatu daya beli yang baik? Untuk mendapatkan daya beli itu tentu harus bisa bekerja, menciptakan sesuatu atau ya menjadi apa, ya sehingga bisa ada income yang permanen. Itulah yang kalau menurut saya kedepannya akan bersaing dengan berat sih sebetulnya. Ya memang di Indonesia jujur ya, kalau saya baca, oh ya, karena saya juga masih duduk di asosiasi perusahaan kosmetika Indonesia, mungkin tahu dulu saya kan di Gatsby katanya dulu saya di Gatsby, jadi saya masih duduk di asosiasi dan sering meeting dengan Departemen Perindustrian, Perdagangan, dengan Badan POM, dengan macam-macam stakeholder, termasuk BPJH Halal, ya. Jadi kita lihat seperti Revlon. Tahu kan ya Revlon? Sekarang di Amerika tutup. Karena nggak bisa mampu bayar hutang. Apakah di Indonesia akan tutup? Belum tentu. Tergantung stok yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan juga mengalami penurunan yang sangat besar, saya nggak bisa sebut. Tapi kalau Revlon udah dideklar dari Amerika, bahwa perusahaan itu mengajukan bangkrut, ya. Jadi itu bangkrut ya. Jadi itu bisa disampaikan nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum, sebaiknya saya nggak sampaikan. Nah, banyak sekali hal-hal yang terjadi itu karena balik lagi daya beli. Nah,
kembali ke Indonesia, negara kita sebetulnya bagus sekali ya dibanding negara lain, meskipun kalau kita baca medsos macam-macam ya macam-macam beritanya, tapi di Indonesia ya kebetulan ketergantungan produk-produk ya tidak seperti di luar negeri, negara Eropa Barat ataupun di Amerika. Ya, satu hal ya boleh saya sampaikan, pada tahun terjadi dulu di Indonesia kerusuhan tahun berapa ya? 98 ya kalau nggak salah ya. Ya 98. Adik saya 2 orang dengan keluarganya pindah ke Amerika. So they are very happy. Wah ngebanggain. Wah enak di sini. Semuanya tertib, aman, sejahtera, dilindungi. Ya mereka dapat green card dari pemerintah Amerika, mereka berangkat semua. Namun sekarang mereka bisa ngomong, dibandingkan 25 tahun yang lalu, sekarang kita hidup seperti dalam keadaan tegang. Iya, maksudnya Ya, semuanya. dalam keadaan tegang, dalam keadaan tidak menentu, dalam keadaan bensin harganya per liter berapa ya? Kalau nggak salah 30.000 ya di sana ya. Saya lupa ya, 30.000 per liter ya. Satu galonnya 100.000 sih soalnya ya, 3 liter lebih. Nggak nyaman. Ya, apalagi dengan situasi politik yang ya dalam tanda kutip anti Asia, anti apa ya itu macam-macam deh ya. Jadi dunia ini akan ya demikian juga dengan Eropa Barat ya. Jadi dengan demikian akibat daripada pandemi ini terjadi macam-macam. Ya itu kalau ngomong di luar. Nah, kita ngomongnya sekarang di Indonesia. Jadi gimana nih Pak di Indonesia? Ya kita mau ngapain? Ya kan? Kita mau ngapain? Yang dagang, ya, yang kerja. Ya. Banyak teman-teman yang kerja bicara sama saya, Pak, saya bagaimana Pak ya? Saya nggak tahu perusahaan saya berapa lama bisa hidup. Loh, kok kamu tahu? Ya soalnya omsetnya turun Pak. Saya juga nggak bisa apa-apa. Hanya satu kata saya katakan, selama perusahaan bisa bayar kamu, terima aja duitnya. Ya, very easy, gampang. Kalau perusahaan udah nggak mampu bayar kamu gaji, kamu ya move. Demikian pula yang usaha. Tapi kalau yang usaha, ya kalau saya lihat dari background ini, memang kita harus mulai dari yang kecil. Karena nggak mungkin bisa kita usaha langsung yang besar. Makin besar, resiko makin besar. Ya kan? Ya kita lihat aja di WA Group. Teman-teman banyak kan yang nawarin ini. Ya, sudah mulai banyak. Ya soal laku atau nggak laku ya kita dalam tanda kutip nggak tahu. Tapi itu adalah usaha. Daripada nothing to do, tidak melakukan apapun, ya mungkin lebih baik lakukanlah sesuatu untuk kebersamaan, untuk kemajuan semua teman-teman yang ada di grup ini. Ya saya hanya bisa mendoakan, saya lebih bagus nanti Pak Revans, ya lebih bagus kita sharing, karena setiap orang ada pertanyaan apa, kita bisa bantu jawab, kita bisa bantu memberikan solusi. Ada satu anak didik saya, seorang wanita, Chinese, minta maaf, cantik, Muslim. Ya, bulan kemarin selama 6 bulan dia banyak konsul dengan saya karena dia mau masuk di Unilever, tapi bukan Unilever Indonesia, tapi Unilever internasional. Jadi hubungannya dengan London, dengan Belanda, dengan ini ya. Ada 2. Kalau ada multi level company yang luas, dia ada 2, lokal dan pegang. 1 tahun gajinya berapa?
Dan sampai dia ucapin terima kasih sama saya karena saya banyak berikan masukan-masukan how to answer, how to interview, how to prepare yourself, ya. 100.000 US Wih, gede banget. dolar. 100.000. Sampai saya diundang makan di Angus House di Plaza Senayan, tahu ya Angus House ya? Mungkin Ibu Evan tahu Angus House di Plaza Senayan, ya. Pak, saya undang makan di sana, ya, dengan beberapa teman, dengan suaminya, ya. He's a Chinese, suaminya orang Medan, dianya orang Palembang, ya, 100.000. Itu gaji top, di luar bonus, di luar 1 bulan gaji, 1 tahun, yuk boleh jalan-jalan kemana saja. Senilai 1 bulan gaji. Sampai dia keluar air mata. Ya, itu nasib orang kan nggak tentu, ya. Nah, itulah yang tadi saya katakan, apapun yang kita bisa lakukan dan itu baik untuk kita, do it. Saya paling senang itu tuh, logonya Nike. Just do it. Hanya lakukan, udah, titik. Ya, jadi kalau kali bicara sama saya, oke, just do it, ya, lakukanlah, ya. Ya, demikian singkatnya dulu, ya. Saya lihat Pak Revan sudah kasih saya kode bakta tadi untuk gantian ngomong Pak, ya. Ya, demikian teman-teman. Demikian teman-teman. Nanti kalau ada hal-hal lain kita bisa sharing. Jadi maksud saya situasi sekarang memang uncertainty, nggak pasti, nggak tentu. Nah, disinilah memang waktu Pak Revan bilang sama saya ini, ya apa Pak ya, mau investasi apa ya? Saya juga bingung ya, gitu kan. Ya, jadi apapun bisa dilakukan asal kita mau. Ya, memang ada faktor yang paling susah adalah modal. Ya, prepare untuk. Tapi itu kan modal semua bisa dari yang kecil, tergantung kemampuan masing-masing. Nggak bisa saya mau seperti si A, wah begini, saya mau seperti, ya katakanlah Hotman Paris, itu mimpi siang bolong, ya. Saya mau seperti bisa siapa, ya nggak mungkin, ya. Just do it sesuai dengan kita punya kemampuan. Demikian Pak Revans, singkat, lanjut. Luar biasa. Luar biasa. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang dari yang cukup sederhana dulu. Sebagai karyawan kita terima gaji, pengusaha juga ada kegiatan bisnis yang jalan. Tapi saya akan mulai dengan, kan kita ngumpulin gaji, ngumpulin tabungan dari masa muda nih. Ada sedikit-sedikit kita, atau kita mulai dari start awal ya. Kalau saya punya 10 juta sampai 20 juta, kalau saya nggak kembangin, sayang kan Om. Kira-kira yang saya mau kembangin apa sih? Gojek kah? Dagang kah? Punya usulan? Punya ide? Teman-teman yang lain? Kenapa? Ada usulan? Teman-teman lain atau teman-teman? Terserah. Kita mau bikin diskusi. Kita buka forum ya? Ya, sekarang kita buka forum ya? Ya, teman-teman ada yang punya ide? Mau ngomong apa? Ada pertanyaan? Pertanyaan saya cuma satu, kita start dari awal. Kalau kita udah punya gaji, kita nikmatin, kita jalani seperti ada. Tapi kan kita ada kelebihan dong, kita simpen. Nah, kita simpan udah sampai 10-20 juta nih. Kita mau ngapain gitu loh. Kita buat nambahin investasi. Kalau ditabung paling cuma 3% kan sekarang ya. Kalau yang lain, ya. Teman-teman ada mau ikut nih, Bro? Jadi aktif kita. Saya nambah pertanyaannya aja si Pak Revan, Pak Bos. Apa tuh? Dengan situasi keadaan di kota Jakarta, di Indonesia lah, khususnya kayak Jakarta khususnya dengan dana yang seperti itu, kira-kira pilihan apa yang paling bagus dibuat, mau usaha
dengan modal yang disebut sama Pak Revan tadi, atau yang Pak Revan bilang kalau disimpan di bank juga paling ya itu 3% aja tamannya per bulan dari segitu. Setahun, Om. Oh, setahun. 3% setahun. Oh, setahun. Nah, iya. Kalau per Dengan minggu keadaan itu lain situasi, lagi, Om, bank jalan. iya, situasi Jakarta atau keadaan dia ya, kita bicara Jakarta ya, Jakarta. Oke. Gitu. Kalau Kira-kira gimana, Agus? kalau uang 10-20 juta sih kalau untuk usaha paling dagang, untuk modal bikin usaha kecil, misalnya Iya kan dagang mulai helm. dari yang kecil kan. Nggak, paling ya dagang kalau ukuran segitu, itu pun paling dagang kayak reseller baju, makanan yang gitu-gitu ya. Kalau uang 10 juta mah kalau menurut saya, kalau untuk yang lain belum bisa. Yang lain nggak tahu deh tuh. Pak Yayang? Mana nih? Pak Yayang hilang nih. Pak yang lagi makan bakso. Dia Kembali lagi- ke narasumber deh, Om. Lagi Ya, kumpulin Om dulu modal pertama nih. kali kerja, duitnya diinvestasi apa, Om? Om Sasra. Saya pertama kali kerja terima gaji 1 bulan hanya 8 juta Tahunnya, tahun berapa? tahunnya. Gede itu mah. Saya cuma 1,7, 1,8. 8 juta itu tahun 70. Woi, gede lah. 70, itu tahun 8 juta. Bos belum lahir, Bos. Itu harga rumah kurang lebih sekitar 100 juta. Oke. Kurang lebih ya. Rumah di mana? Tanyanya dia mau dapat berapa, dia beli apa, ya. Jadi betul-betul saya dengan istri bekerja, wah saya lagi di atas nih ya. Jadi kita ngomong bebas ya. Bercanda, joking. Jadi gaji saya semua untuk investasi. Hidup dari istri. Ya kebetulan kerja ya saya buka ada ya di Indosemen Group. Ya jadi istri yang ya membiayai kehidupan. Gaji saya 100% untuk cicilan, ya ibaratnya. Karena dulu kan nggak ada handphone, nggak ada transportasi apa, motor juga jarang, ya. Ya salah satu adalah di mana kita bisa meneduh, gitu. Saya ingat benar itu waktu sekian tahun jalan, ya. Jadi investasi di properti. Ya pada waktu properti naik, jual, ya pindah lagi rumah yang lebih apa ya begitu jalan terus. Ya kalau memang nasibnya sebagai karyawan ya tetap karyawan, nasibnya sebagai pedagang kayak Pak Revans ya pedagang gitu kan. Nasibnya sebagai yang bikin kue ya tetap bikin kue, dikembangkan gitu. Jadi core bisnisnya itu tetap ada gitu. Nah hal ini pun sekarang turun ke anak saya, ya jadi banyak main properti di Aussie, rumah tua dibeli, dibongkar, dibangun, dijual gitu. Bagus dong, bagus Om. Tapi take time ya, karena IMB-nya 1 tahun baru keluar. Oh. Lebih parah dari Indonesia untuk mendapatkan izin bangunan 1 tahun. Ya. Dan itu juga pakai uang bank sih sebagian, jujur. Jadi maksud saya ya lakukanlah, just do it. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Bikin produksi makanan, tapi jangan makanan atau sayur yang ya kalau yang mau short term kan
oke ya, mesti segera laku ya. Kalau lambat dikit basi ya, mesti taruh di freezer, taruh di kulkas, taruh di apa ya. Tapi kalau yang mau tadi bilang mau beli, ya ibu yang bilang mau beli investasi pakaian untuk dijual, ya daerahnya di mana, ya mesti kita tahu. Konsumennya melalui siapa, apakah melalui ibu-ibu arisan, ibu-ibu grup, ya. Tapi sekarang terlalu banyak. Tapi untuk pendidikan yang paling penting sekarang anak kita harus mengerti teknik komputer ya, membuat apa namanya profile, iya. Profile tampilan. Kalau dulu mungkin boleh iya, boleh enggak gitu. Sekarang itu dicari sama perusahaan startup. Meskipun sekarang startup lagi jatuh karena masalah ini kan, bukan karena masalah ekonomi, masalah perang, masalah segala macam. Ya memang startup banyak yang jatuh sekarang. Tapi sebetulnya itu kedepannya adalah satu pendidikan yang harus bisa. Dia bisa bikin apa-apa. Saya pernah nih ya, dapat gambar bagus, makanannya rapi, desainnya bagus, sama istri. Datang ke apartemen tersebut, kios 3,5 kali 7 kali 8. Biasa aja. Tapi bagaimana dia mengemas produk itu dengan gambar yang indah dan itu dikirim. Jadi orang kan nggak tahu warung gua kayak apa, gua produksinya di mana, di rumah mungkin ya. Tapi bisa membuat gambar yang indah gitu, yang bagus. Ada daya tarik, ada kelebihan dari. Nah, besok saatnya Kimtek langsung ganti logo nih ya. Jadi bisa membuat orang tertarik. Saya bisa bilang, wah pintarnya dia. Padahal tempatnya biasa aja ya. Tapi dia bisa bikin, dikemas dengan ya permainan animasi yang bagus, ya produknya bagus, ada 2-3 slide begitu. Ya itu salah satu. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan, ya gitu. Oke, next. Kita naik dikit deh. Kita naik ke 50 sampai 100. 50 sampai 100 juta. Kira-kira kita mau invest apa? Om pernah beli emas nggak Om? Apa sekarang masih pegang emas? Teman-teman ada yang pegang emas? Bukan Mas Boas ya? Mas Boas. Ada Mas Pram, ada Mas Boas. Sama Mas Boas. Mas, Teman-teman ada yang main emas? emas, ini masukkan aja, sampai harga waktu itu 300-500 ribu, memang bagus, tapi ingat, pada waktu itu juga daya beli bawah kan. Nah sekarang siapa sangka emas berapa Bu ya sekarang? 1 juta Om. 1 jutaan. Laku. Pemainnya banyak. Lumayan. Nah itu investasi. Ya Pak Revans ya, investasi. Karena emas biar bagaimana, nggak ada sejarahnya turun jadi tinggal berapa ratus ribu gitu ya. Nggak ada sejarahnya sih. Tapi memerlukan uang yang banyak ya. Kalau 1 juta 1 gram, kalau 50 juta ya 50 gram. Ya, kita harus punya pikiran itu uang mati. Udah, uang itu mati. Udah nggak bisa apa-apa. Ada filosofi. Uang orang tua adalah untuk anak. Uang anak belum tentu untuk orang tua. So, Bu ya, Bulam ya. Uang orang tua adalah untuk anak. Jadi, anak punya uang belum tentu untuk orang tua. Setuju. Biologi kita. Nah, kita udah nyinggung uang orang tua. Maksudnya bukan orang tua sih. Bentar lagi juga saya tua, pensiun. Nah,
Kan teman-teman Kalau ada yang dagang punya, sih nggak ada pensiunnya gitu. maksudnya teman-teman ada yang mulai pensiun, dapat pensiun, dapatnya lumayan, atau setiap bentar lagi ada yang mau pensiun, mereka kan akan dapat uang pensiunan yang agak Ya. lumayan gitu, bisa sampai berapa kali PMTK, Ya. 30 kali PMTK Ya. kah? Kira-kira uang yang paling aman diapain sih Om? Om kan pensiun juga kan? Sorry, tapi pensiun masih dapat duit sih. Masih di kanan kiri, masih di organisasi. Itu organisasi yang tanpa dibayar. Oh, mantap. Ya, jadi memang kerja sosial. Banyak teman-teman. Jadi ada perusahaan minuman, GAPMI, Gabungan Pengusaha Minuman Indonesia. Ada Perkosmi, itu banyak asosiasi. Mereka non-profit, nggak ada yang digaji. Ya, kita hanya kerja demi untuk asosiasi. Gitu. Jangan berpikir saya masih di asosiasi dapat gaji. Kalau dapat saya bagi ya. Amin. Jadi kita ngapain uangnya nih Om? Hah? Dapat uang pensiunan kita apain? Ya, yang paling penting adalah satu relation, hubungan. Maksudnya? Ya, kita bisa dapat hubungan ya dengan orang-orang yang kita anggap penting, apakah itu pemerintahan, apakah itu nanti kalau yang teman-teman sendiri, apakah itu lingkungan, ya. Seperti sekarang kan, saya kan di luar keluarga muda, tiba-tiba datang bergabung kan, itu kan satu penambahan koneksi gitu ya. Jangan dibahas. Off the record. Jadi uangnya kita apain Om? Justru kita mau dijadiin dewan kehormatan nih Om. Ya pasti uangnya buat makan lah satu ya. Sebagian. Nah tergantung Pak Evans. Kita hidup dari uang itu ataukah uang itu merupakan kelebihan? Nah, itu kan. Kalau uang itu adalah untuk kehidupan, wah itu berat ya. Tapi kalau uang itu kelebihan dan kita belikan sesuatu, ya bisa emas, bisa ya katakanlah apa ya, yang bisa nanti satu waktu kita butuh, pada waktu kita butuh, bisa jual gitu. Tapi kalau itu uang untuk kehidupan, harus dibagi ya antara kehidupan dan investasi. Tapi kalau tadi ini topiknya adalah investasi, kita berpikiran itu uang lebih ya. Tapi belum tentu kan teman-teman ini uang lebih kan. Mungkin ini bagian daripada proses uang kehidupan kita gitu. Yang lebih tahu dari teman-teman sendiri. Gitu. Betul. Teman-teman sambil bukan nyimpang, kita sambil bicara. Ada yang mau nanya? Ya, kalau saya salah nggak apa-apa, langsung ya. Wah, saya nggak setuju Pak. Ya, menurut aku begini. Wah, itu lebih seru. Ya, namanya kan kita brainstorming ya, saling membantu. Maybe saya juga salah. Ya, pikiran Bapak salah. Begini gitu. Nggak apa-apa. Ya, ini terbuka semua. Om Yayang tadi mau nanya apa? Sorry. Enggak, aku dari tadi sih nyimak aja sih. Gini, mungkin saya butuh insight dari senior nih, Om Sastra. Nah, di sini kan kita kan sebagian besar ada hamba-hamba Tuhan, ya kan? Hamba-hamba Tuhan juga kan bukan berarti nggak perlu uang kan begitu? Ya. Betul nggak? Nah, salah satu dari bagian dari komunitas ini kan sebetulnya memang kita punya harapan bisa mensupport dalam hal kegiatan-kegiatan yang bisa memberdayakan khususnya jemaat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, bagaimana kita mendukung mereka gitu. Nah, saya butuh saya mungkin dari Om ini ada insight nggak kira-kira pemberdayaan bisnis seperti apa yang bisa kita melibatkan para hamba-hamba Tuhan begitu, sehingga kita dari yang bukan hamba-hamba Tuhan itu bisa berkontribusi dan memaksimalkan mereka, even mungkin jemaatnya mereka melalui hamba-hamba Tuhan ini begitu.
sementara sih belum ada pikiran apa. Namun itu semuanya kembali kepada, kalau menurut saya ya, minta maaf, kondisi masing-masing jemaat di masing-masing tempat. Apakah kita mau bicara merupakan gabungan, ataukah kita mau bicara hanya antara hamba-hamba Tuhan aja? Apakah kita mau bicara individu? Ya ini harusnya dibikin satu, ya. Layayang aturan main. Layayang adalah seorang profesional, ya. Jadi dia sebenarnya lebih tahu ini mau main kita masing-masing atau hanya cukup hamba Tuhan, atau di masing-masing daerah punya kekuasaan di daerahnya, maksudnya lingkungannya, atau bagaimana itu, ya saya nggak tahu dengan jelas ya kondisi di masing-masing. Namun kalau melihat keadaannya sekarang, ya karena situasi juga cukup berat, ya cukup berat, ya memang sebaiknya dimulai dari hamba-hamba Tuhan ataupun mereka yang merasa terpanggil ikut bergabung di dalamnya. Apakah, saya juga nggak tahu, apakah boleh? Oh, gereja Kebon Kacang, ini yang disebut apa ya? Apa Pak Devan? Young generation, apa? Keluarga apa namanya? Keluarga muda. Oh, yang kali ganti nama Young generation, generasi muda, ya. Oh, Generasi bisa keluarga, bisa nggak keluarga kan? Ya. Besok ganti tuh. Nah itu dulu jalan, ya. Mudah-mudahan berhasil. Tapi masing-masing orang tentu harus berkontribusi. Yes. Tanpa itu ya, Pak Yayang ya, susah jalan. Ya, akhirnya jadi NATO, no action, hanya bicara ya, gitu. Hanya sebagai idealisme aja jadinya. Jadi ya, ya apa yang mau dijalankan ya. Begitu, Pak Yayang. Ya, makasih Om. Jadi artinya memang apa namanya ya, dalam hal ini kan mungkin teman-teman ada hamba-hamba Tuhan di sini ya, ini sebagai insight lah bahwa memang dibutuhkan kebersamaan gitu. Jangan kita hanya bersifat mendorong dan mendukung gitu kan, tetap kembali kepada para pelaksananya yang ada di lapangan. Kira-kira begitu ya Om ya? Iya, betul. Jadi dimulai dari kita ya. Ya. Nah, nanti aturan mainnya ya berapa teman-teman yang senior atau yang ada pengalaman ya lakukan gitu. Saya yakin bisa kok. Kalau itu dimulai dari ya katakanlah keluarga muda, di sini disebutnya ya. Kalau di saya lebih banyak disebut young generation, itu dia orang melakukan kelompok khusus untuk melakukan pengembangan apa saja. Ya, bisa bisnis, bisa kegiatan sosial, bisa kegiatan apa begitu ya. Oke, next. Oke, balik lagi ke diskusi investasi. Pertanyaan khusus sekarang dari Om Robert yang minta ini diadakan. Ada pertanyaan khusus, Om Robert? Malam Pak Repan, selamat malam Om Sastra. Malam Pak Robert, malam. Ya, sebenarnya saya sih awalnya minta begini karena saya merasa sebagai karyawan itu nanti satu saat pensiun dan saya tentunya tidak mau jadi tinggal di panti jompo gitu ya. Jadi harus ada income yang terus masuk begitu Om. Nah, saya coba berpikir seperti ini. Investasi apa yang cocok. Terus kemudian saya coba buat beberapa investasi, misalnya deposito dan sebagainya. Ternyata kan itu tidak juga bisa berkembang lebih baik. Artinya saya hitung dari sekarang, nanti saya saat pensiun itu belum tentu mencukupi nantinya kalau saya pensiun begitu. Nah, terpikirlah kira-kira investasi apa ya. Nah, saya coba mungkin
minta pendapat Om. Begitu sebelum pandemi saya lihat sih semua usaha tuh geliat, semua usaha tuh jalan gitu. Tetapi begitu pandemi banyak yang tumbang dan banyak juga yang tumbuh gitu. Salah satu contoh misalkan properti ataupun perhotelan itu kan benar-benar down banget tuh. Tapi kalau yang lain kayak misalnya digital ataupun komputerisasi itu malah naik itu. Iya. Nah, kira-kira gimana menurut Om untuk kedepannya nanti? Kira-kira generasi yang ke depan itu menyukai apa? Terus kira-kira usaha apa yang kira-kira bakal jadi suatu peluang untuk mungkin kita-kita di sini bisa melihat ke depan itu ada peluang yang perlu kita kembangkan atau kita tanam dari sekarang sehingga nanti suatu saat atau 3 atau 4 tahun atau 5 tahun itu bisa menjadi suatu penghasilan baru bagi kita semua. Kira-kira gitu, Om. Ya, baik, Pak Robert. Kalau boleh saya sharing pengalaman, saya ada kenal sepasang muda-mudi. Dia baru married, ya sudah sekian tahun belum punya ya anak, dan datang ke saya bicara, dan istrinya bekerja di perusahaan, saya ngomong aja ya, di perusahaan batu bara di bagian administrasi. Suaminya no job. Ya, apakah dia merasa minder? Tidak. Dia datang sama saya sama istri ngobrol. So, kamu tinggal di mana? Saya di apartemen, Pak. Ya, kontrak. Gini. Kenapa yuk nggak melakukan sesuatu? Pak, saya mau lakukan apa, Pak? Karena kamu lihat apartemen ini. Saya nggak sebut namanya. Ada 3 tower. 1 tower 250 kamar. 3 tower 750. Katakanlah ini sudah terisi 60%. Ya, kita nggak bilang 100%. 60% dari 700 berarti ada 400 unit yang udah diisi. Dan memang ramai. Apa Pak bisnis, Pak? Kamu tahu, di apartemen ini luasnya hanya berapa? Mereka mau cuci baju di mana? Bikin laundry. Sekarang ramenya luar biasa. Sampai dia bilang, kalau Pak Sastra mau cuci di sini, aku gratis. Karena deket sih. Ya. So, ini kan satu peluang tadi dikatakan Pak Robert ya. Jadi, jangan lihat, karena unit kecil hanya 30 meter persegi, taruh 1 mesin cuci, nggak mungkin. So, lihat di bawah, Pak, tapi yang main mesin cuci, yang main laundry banyak, Pak. Hitung aja, Pak, ada 4-5 biji, nggak apa-apa. Berapa pangsa pasarnya? Ya tinggal main bersaing aja. Tinggal, ya, kegiatan promo yang kamu lakukan, ya, untuk mengikat consumer. Nah, itu jadi investasi, gitu. Tapi kalau tadi dikatakan hanya mau deposito, jujur Pak Revan udah tahu itu uang mati. Setahun 3%, 5%, bukan zaman kayak dulu 10%. Ya, itu kecil. Jadi kalau untuk investasi, ya ini salah satu bentuk investasi yang, dan itu nggak perlu biaya sampai berapa, enggak. Ya, tergantung kita pakai berapa mesin. Ya, umumnya sih orang pakai 2 ya minimal, ya maksimal 3, karena biasa kios yang ada di apartemen yang di bagian bawah lantai dasar itu juga kecil-kecil. Jadi nggak usah beli, sewa aja, sewa. Ya, bikin. Adakah apartemen yang 1 kamar, 2 kamar di bukan apartemen ya, apartemen biasa ya, ada mesin cucinya? No, nggak ada. Benar nggak, Pak Revan? Luar biasa. Ya, ini salah satu peluang, ya. Ya memang diperlukan ya berapa uang, ya. Modalnya cuma apa, tahu nggak? Sabun cuci, orang yang ngegosok, nyuci pakai mesin sama pengering, udah pakai 2 orang. 12 juta sebulan.
Oce ganti usaha, Oce. Oce udah jalan. Oce jalan ya? Luar biasa, open mind. Ya, waktu itu di sini kita pengen buka itu. Iya. Jadi aja di rusun, rusun ini ada 3 tower, kalau total ada 500 unit. Tapi memang ternyata laundry ini tidak cocok di rusun, karena orang pada suka nyuci sendiri. Ya namanya juga rusun. Jadi mereka pas ternyata... Apa bedanya rusun sama apartemen? Ya, kalau apartemen biasanya mereka memang orang-orang yang bekerja, yang mungkin nggak sempat nyuci. Sedangkan di rusun itu, ya umumnya pekerja-pekerja yang istrinya masih di rumah dan masih mau nyuci. Dan lebih baik nyimpen uang daripada laundry. Nah, waktu itu pertama kali, akhirnya kita berpikir, nggak usah deh. Gitu ya. Oce pernah lakukan? Waktu itu kita udah rencanain, Om, karena memang udah. Baru rencana, belum lakukan ya? Belum, cuma ketika dipikir-pikir memang karena Oce juga ada masih ngajar, jadi akhirnya kami ambil keputusan untuk apa yang istri bisa gitu. Dan puji Tuhan memang istri itu bisanya masak, jual kue dan makanan gitu ya. Memang target awalnya sih nggak aneh-aneh, pokoknya hasil dari istri ini cukup untuk sewa rumah dan listrik aja, itu aja, supaya apa yang Oce dapat gitu dari pelayanan, dari sekolah, dari berkat-berkat yang lain itu bisa ke save untuk pendidikan anak, buat apa lah gitu. Pikir awal sih nggak pengen yang aneh-aneh itu aja ya, tapi ternyata memang makanan itu ya puji Tuhan gitu, apalagi pangsa pasar kita nih 500 unit gitu, dan ada grup, jadi tiap pagi istri cuma masukin situ dan lumayan puji Tuhan gitu. Bagus. Lebih dari yang dipikirkan, apalagi kalau memang makanya kemarin tuh sempat mikir-mikir sama istri apa ketika saya hitung-hitung nih Om, ya hitung-hitung. Jadi saya ngajar jam 7 sampai jam 3 sore. Itu Senin sampai Jumat. Dengan apa yang saya dapat tiap bulan itu, kalau saya hitung-hitung, aduh ternyata sehari itu kok kayak kecil banget ya, padahal di sekolah itu full pikiran. Tapi kan dapat yang bagus kemarin, ya. Terus? Nah, cuma akhirnya pikir apa saya berhenti, saya bantu istri ya, karena kami dapat kios kebetulan dan kiosnya itu lumayan lega, jadi buat makan, buat jual makan, ada space buat kita buat usaha lain terserah. Kemarin saya sempat bilang apa mau buka JNT ya atau Tiki ya gitu, jadi karena di sini tuh belum ada kebetulan, dan orang-orang kalau mau kirim paket itu keluar dan memang apalagi sekarang orang-orang tuh kalau usaha online pasti ada itu gitu. Jadi cuma memang kita lagi pikirin apa memang tetap mau ngambil di ngajar ini dengan artinya income yang udah pasti gitu, karena udah pasti per bulannya dapat, dengan atau kita coba mau relain ini ngambil ini yang belum tentu gimana ini ya ke depannya sih soal job tambahan. Jadi udah ada sih dari dagang ya puji Tuhan ya, kue itu kita belum mikirin yang luar, padahal kalau sampai mau coba keluar atau promo Kribon ya tiap pagi terus itu pasti laku lebih banyak tuh. Cuma ya belum sih, kita belum coba. Ya, tapi itu bagus ya. Kalau itu mau dijalankan, apakah mau apalagi dijual kue-kue itu lancar, baik, bagus, ya. Kemudian juga JNT, JNE, ya, saya juga pernah lakukan, tapi royalty fee-nya cukup tinggi. Ya, itu aja. Kita mesti pikirkan, berarti ada dana yang harus kita spend untuk royalty fee, saya nggak tahu ya, per 3 tahun atau per 5 tahun ya, saya lupa ya.
Tapi ini kita cuma cerita experience saja ya. Saya punya teman, dia dulu kerja di Ratu Plaza di Gadget, dan toko dia itu sangat terkenal karena banyak pejabat-pejabat tinggi dari Wakapolri, Panglima Angkatan TNI, semua HP semua dia yang kerjain, nggak akan dikasih orang lain. Very very famous, terkenal, namanya Pak Ferry dia ya. Belakangan dia telepon saya, Pak, sepi. Padahal dia bagi hasil kan dengan bos kan, ya 60 dia, bos 40, ya 60-40, dia bagi hasil. Tapi buat dia kata bagi hasil kalau nggak ada omset, buat apa? Ya, saya berhenti Pak. Istri dagang istri. Saya juga pernah beli coba, tapi terbentur oleh anak. Ya ada benturan anak. Akhirnya dia buka laundry. Gimana laundry? Wah, sekarang udah 5 unit, Pak. Tadinya cuma 2 atau 3, saya lupa. It's good. Terus mengenai gadget, hanya orang-orang besar tertentu aja yang dia layani. Kalau mau roba apa begitu. Karena memang dia spesifikasinya. Jadi harusnya nggak usah khawatir, harus berani. Ya, just do it, jalanin aja. Cuman yang mesti mikir mau yang mana gitu ya. Kalau di rusun ini kemarin memang sih kita coba untuk masuk ke pendidikan ya. Jadi kebetulan di sini nggak ada sekolah gitu, nggak ada sekolah dan orang-orangnya tuh. Jadi Pemda pernah bikin sekolah liburan kayak TK. TK dan ternyata sekolah liburan itu penuh anak-anaknya. Saya coba karena basicnya saya juga guru dan ngerti ngurus itu. Cuma memang sedikit banyak yang memang harus dibuang kesibukan lain kan harus konsen ke situ. Cuma memang masih didoakan Om karena memang masih status masih hamba Tuhan full time juga. Ya, tapi harus berani juga ganti apa Pak? Ini ganti channel. Ya, ganti profesi. Bagus ya, mau pendidikan apakah musiman saya nggak tahu, apakah ada ekstra ya, banyaklah bimbel, seperti bimbel juga banyak ya, bisa lakukan kalau hobi ke sana ya, boleh aja ya. Tapi ya harus dicoba sih. Saya lagi coba ini pengadaan paket A, B, C. Jadi banyak di sini nih banyak rusun ini yang nggak sekolah dan ketika dia mau lamar kerja memang nggak bisa. Jadi saya fasilitasi di bawah kebetulan lagi sedang proses izinnya. Ya kalau Tuhan izinkan jalan ya. Tuhan. Iya. Bagus. Mas Revan udah mulai keluar nih satu-satu nih, dengerin aja nih ya. Luar biasa insight-nya. Teman-teman ada pertanyaan lain? Free discussion lebih bisa explore diri kita ya. Om Somad, Holy Wing tutup. Ibu Lam. Jadi punya ide apa? Lampung dong, kita belum dengar Jangkrik. Jangkrik. Jangkrik mau nanya, Om Boas, silakan. Sudah sampai di negara. Mau naik ketua MD dia, ketua MD Lampung. Mungkin Boas, saya Revan yang lain dulu aja, yang lain. Om Robert silakan. Tanya lagi. Ya, kalau saya lihat tadi ini kan Om Sastra cerita pengalaman, experience-nya, terus kemudian Oce ada melihat peluang-peluang tertentu yang memang menjadi suatu bisnis lah gitu ya. Nah ini kan tidak semua orang mempunyai sains atau punya punya pandangan bisa dijadikan bisnis begitu ya Om gitu. Nah ini punya masukan nggak atau punya
pandangan nggak ke kami bagaimana cara melihat peluang-peluang ini gitu. Mungkin teman-teman di sini ataupun Bapak Ibu di sini tidak kepikir itu satu peluang gitu atau satu bisa menjadikan usaha. Terus kemudian mungkin ada ketakutan bagaimana kalau usaha itu dijalankan kira-kira ada untungnya tidak gitu. Terus kemudian bagaimana cara pemasarannya. Tentunya saya sebagai pekerja, jujur saja saya kan hanya pekerja yang mensuplaikan produk-produk gitu ya ke menghitung kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan saja gitu, tapi tidak melihat satu sisi peluangnya apa gitu. Kalau Pak Robert di Gitu kira-kira mungkin bisa pemasarannya atau di dalam? Mau Cas? Di dalam Om, supply-nya. Oh, behind the decks, jadi boleh bilang ya di dalamnya ya proses. Memang itu akan berbeda dengan mereka yang di lapangan sih ya kadang-kadang ya. Tapi anyway sama juga. Kalau untuk menurut saya pengalaman yang ada dua tipe orang. Satu kutu loncat, ya. Dia dulu gaji 10 juta, jadi 15, jadi 20, jadi 25, jadi 30, 40, ya. Tapi tentu dia harus dengan effort yang luar biasa. Kalau dia nggak ada effort luar biasa, dia akan stuck. Dia akan stuck, akan sama aja begitu. Tapi kalau yang mau investasi juga sangat tergantung kepada apakah dia masih bujangan atau dia sudah berkeluarga. Kalau dia udah berkeluarga, dia akan 2 kali, 3 kali mikir biasanya, 5 kali mikir, ya, dibandingkan masih sendiri gitu misalnya. Ya itu juga jadi pertimbangan sih yang serius. Ya. Contoh saya dulu sebelum jadi eksekutif di satu perusahaan, agen-agen datang saya. Pak Sasa, kenapa nggak buka aja sendiri? Nah, jaringan udah ada. Koneksi udah ada. Apa? Takut. Jujur. Itu juga ada pikiran ke sana ya. Jadi setiap orang mempunyai inner dalam yang nggak sama dengan apa yang orang lain lihat gitu. Oh dia berani, dia begitu loh, hebat loh. Kita mau jadi dia, kita juga mikir gitu. Nah itu yang terjadi biasanya sih. Ya Pak Revan, kadang-kadang adalah kesana gitu. Meskipun akhirnya juga lakukan, tapi itu kan udah take time yang lama begitu. Yang tadi data itu juga nanti makan waktu yang lama gitu ya. Ya paling bagus sih Kimtek buka cabang deh ya di masing-masing tempat ya. Luar biasa. Yang paling tepat sih biasanya kalau untuk cari usulan ide, kita mesti ngumpul gitu loh, ngobrol macam kayak begini lah, kita ngobrol dengan senior dengan Pak Sastra, dengan yang lebih senior yang punya pengalaman, atau kita buka ruang khusus diskusi. Misalnya gini, kalau saya lagi betulin alat, betulin sesuatu, biasanya itu saya bisa kerjain karena saya sudah nonton cara ngebongkarnya, cara servisnya, karena memang saya, jadi kita terlatih gitu. Oh, mau dagang kayak gini gitu. Jadi terus terang kalau kita nggak ketemu dengan yang senior, yang punya pengalaman banyak makan asam garam kayak Pak Sastra, kita nggak bisa open mind. Wah ternyata laundry itu untungnya banyak. Ternyata untuk nego gaji lebih tinggi ternyata bisa dimaksimalkan. Saya baru ternyata peluang-peluang tuh mesti open side. Jadi ya kesempatan kayak begini kesempatan emas. Jadi kita lebih ngerti lebih baik. Gitu Om Robert. Jadi kita bikin komunitas
yang mau investasi atau cara-cara investasi atau gabung dengan mereka yang benar-benar bisa dipercaya gitu, Om Robert. Teman-teman ada pertanyaan lain? Dedi. Om Deddy mau bertanya? Satu hal saya tambahkan, Hmm. dan saya kira setiap orang sama, kadang-kadang kita terlalu banyak pertimbangan. Ya, Makin tua. pikir, ini begini ya, ini kalau begini gimana ya, begini. Terlalu banyak pertimbangan gitu. Itu nggak bisa dibohongin lah, pasti ya. Betul. Pak Deddy mau nanya? Saya ada 2 pertanyaan lagi. Yang ini agak ya, pengalaman yang berharga banget. Selama Om sampai sekarang, ada investasi yang gagal nggak? Kecuali yang setahun kemarin itu yang kita jangan ngomongin lah. Dari Om masa muda sampai sekarang pernah ada investasi yang gagal nggak, Om? Kecuali yang kemarin jangan diomongin. Iya. Agak berbeda Pak Revans ya. Yuk. Ada investasi, lebih banyak adalah barang mati. Yang tadi dikatakan mata uang asing, ya, atau ya lebih kepada investasi yang tidak bergerak, ya, atau properti, ya. Ya memang sih paling bagus sih waktu itu sih properti ya. Apakah itu kecil, apakah itu besar, ya nggak apa-apa, karena itu kan akan dijadikan masa tua kita gitu. Jadi kalau mau bilang gagal ya paling ya gagal dalam hal kenaikan harga ya, ataupun lingkungan yang berubah. Tapi kalau secara, karena saya juga background-nya dulu adalah ya bukan pedagang profesional, jadi ya lebih kepada investasi yang tidak bergerak, barang mati. Kalau Pak Revan misalnya pedagang, atau siapa di sini ada yang sebagai pedagang, yaitu perputarannya ya. Saya ada teman SMP perempuan, udah 50 tahun. Saya ingat benar, dia dulu dagang 1 kotak petak, ya, jual kue. Ada udah sekian puluh tahun, saya kaget. Di mana aja dia punya tanah, punya rumah, dan besar sekali. Dan dagangnya di Tanah Abang, Pak Revans. Ya, dagang baju, dan baju itu dia kirim ke daerah-daerah. Nah, disitulah, padahal pendidikannya hanya SMP. SMA dia nggak sekolah, dia langsung kerjakan itu, karena betul-betul dia dari keluarga yang susah gitu. Disitulah saya mempunyai satu ya sangat appreciate, sangat menghargai dia begitu, yang bisa berkembang sedemikian besar. Saya pernah tinggal sama ibu di villanya dia di puncak itu, wow, swimming poolnya besar sekali, mewah sekali, semuanya dari granit, dari marmer gitu ya. Padahal dulu waktu sama-sama saya sekolah di SMP hanya satu ini. Nah, itu juga tergantung ya. Nasib akan mempengaruhi sih. Ada faktor nasib Pak Revan ya. Faktor nasib juga itu ada gitu ya. Kalau memang nasib kita yang tetap begini, ya jangan nyalain ya. Kok jadi begini ya gitu ya. Jangan. Harusnya kita berterima kasih apa yang kita udah dapat gitu. Kebetulan dia bisa lebih besar dari apa, masa saya harus ngiring, enggak kan. Jadi itu juga ada pengaruh sih, faktor laki ya. Jadi laki itu apakah datang dari kesempatan, dari opportunity, atau dari apa yang kita lakukan pas gitu. Begitu Pak Revan. Oke. Sekarang ada opportunity buat Bang Somad untuk bertanya. Silakan Bang Somad.
udah ngangkat tangan. Oke. Silakan. Pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya kepada senior Bapak Sastra Wijaya. Om, mau tanya. Yang pertama, kalau menurut Om, pengalaman Om, dalam kita menentukan usaha atau investasi, lebih baik mana? Perencanaan dulu atau permodalan dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari pengalaman Om bisa share ke kita, apakah insting untuk memulai usaha atau investasi itu bisa dipelajari atau dialami? Gitu Om. Saya kira itu dulu Om. Terima kasih. Kalau itu pertanyaan sih memang sulit dijawab ya. Maju kena, mundur kena. Jadi rencana tanpa modal juga nggak jalan. Nggak ada rencana punya modal juga bingung mau diapain duitnya. Lama-lama habis. Mungkin ya, mungkin. Ya paling baik adalah similar, sama-sama gitu. Wah, kebetulan dapat, maaf ya, dapat harta warisan nih. Sekian, aduh, oke deh. Gua rencanakan mau apa gitu, ya. Ya kalau soal mau apa kan setiap orang yang ada di forum nggak sama, ya. Nggak sama ya apanya yang nggak sama. Situasi dan kondisinya nggak sama, ya. Nggak bisa di generalisir, oh si A sama si B begini, si C sama D begini, ya ini yang sulit. Itu ya kembali kepada diri kita masing-masing sih. Tapi saya lebih cenderung adalah bahwa kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa dan mau coba. Masalah yang paling utama daripada rencana adalah modal. Kalau menurut saya sih, ya modal. Antara rencana dan modal lebih utama. Rencana boleh indah, modalnya nggak ada, kurang. Atau tidak bisa melakukan kolektivitas, join dengan beberapa teman yang, ini kan boleh bilang nih yang generation ini kan dekat semua, ya bisa melakukan sesuatu, tapi biasanya yang generation pun juga mempunyai kebutuhan, ya kan, punya kebutuhan masing-masing. Nah inilah yang harusnya tadi Pak Revan ya sering-seringlah lakukan, kalau bisa jangan melalui Zoom, sekarang udah bebas, jadi ketemu, ya mungkin dari omongan A, B, C, D, yang mau jalan ya bisa jalan, ya itu mungkin lebih baik ya kalau menurut saya sih. Kalau via Zoom, gesturnya beda sih dengan ketemu langsung begitu, ya. Gitu Pak. Yang kedua Om, nanti harusnya dagang tuh investasi itu insting atau gimana Om? Lanjutin pertanyaan Somad. Insting atau dipelajari. Kalau kita dalam membaca untuk memulai usaha, untuk investasi, untuk mendapatkan hasil yang baik itu kan menurut saya mesti ada insting ya, insting ke arah ke sana gitu loh. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dipelajari secara secara teori atau tetap harus berdasarkan pengalaman gitu Om? Oh iya, ngerti saya. Insting itu memang ada setiap manusia. Tapi insting itu harus ada analisa. Kalau nggak ada analisa, lupakan. Analisanya apa? Dasarnya apa? Kenapa kita mau begini?
Ya, insting itu kan ide sebenarnya. Gua ada terima insting nih. Emangnya instingnya datang dari atas. Mungkin lagi jalan, lagi lihat-lihat. Ini kayaknya boleh juga nih. Nah, dari situlah keluar insting. Baru dianalisa, baru dilihat, dipelajari. Visible nggak nih, cocok nggak nih buat si A atau si B gitu. Nah, kalau dari situ baru, nah itu analisa tuh semuanya. Kalau menurut saya sih begitu sih. Nggak tahu ya yang lainnya. Mungkin ada pikiran. Dono kasih insting. Ya, set begini. Oh jalan. Enggak kan. Analisa dulu kan. Semalam saya instingnya dapatnya dari mimpi lagi begitu ya. Oh jalan belum tentu. Wangsit. Wangsit. Aduh. Om Somad masih ada pertanyaan? Lady. Oke. Lady, Udah bisa ya aku ya? Ya. Pak Somad udah selesai. Oke, Belum tahu. selamat malam. Udah belum? Ya dilanjut dulu deh, nanti Om Somad lagi ngumpulin. Oke, selamat malam Bapak Sastra. Saya Lady, anaknya Ibu Lam. Mungkin Bapak masih ingat sama saya. Saya pernah ketemu Bapak di Puri Restoran. Oh iya, masih zaman pandemi. Iya. Ya, masih zaman pandemi. Iya. Sehat Bapak? Ya, sehat. Iya. Bahasa Prancis ya. Alhamdulillah ya. Iya, baik. Terima kasih Bapak atau Om ya, saya enak panggilnya. Misalnya saya mau tanya tentang ini dalam memulai usaha, contoh makanan atau minuman. Menurut Om Sastra nih, untuk pemula gitu, lebih baik kita memulai dengan nama atau masakan atau olahan kita sendiri, itu kalau bisa masak ya, atau franchise dari merek-merek yang sudah ada. Misalnya kayak kopi, makanan kan sekarang banyak franchise tuh Om. Nah, kira-kira masukan dari Om gimana ya? Itu aja sih. Terima kasih Om. Kalau untuk pemula, saya sih lebih cenderung ini bikin di rumah. Yang penting yang tadi saya katakan kita bisa buat di dalam medsos, apakah itu TikTok, apakah itu apa ya sebagai ini, dan harus bisa mengendorse. Endorse itu biayanya nggak mahal kok. Kita cari jangan yang mahal-mahal. Dia tahu kok kita ini orang nggak punya apa-apa. Teman saya juga begitu anaknya. Kok lu bisa endorse si Agus sih? Iya, aku cuma kirimin dia makanan, tante, bikin buat tante. Dia artis terkenal. Ya aku kirimin ya ini ya, tapi tadi tante kasih komentar ya di video ini ya. Nah itu idenya bagus. Jadi dia kirim makanan yang dia bikin waktu itu dia bikin apa ya saya lupa ya dia bikin. Dia kirim. Nah si artis itu dia ya membantu. Wih enak sekali gini. Dia masukin ya di WA grup apa semua. Banyaklah order datang gitu ya. Sampai Christmas pun dia bikin hampers ya, isinya macam-macam ya. Tapi memang itu perlu waktu sih Lady ya, perlu waktu. Tapi kalau memang hobinya ke sana makanan, dan dia bukan seorang ahli makanan, dia belajar dari Google. Dia lihat, oh bikin kue ini begini. Ya, terus dia bikin ya. Mungkin Pak Dunov udah tahu lah ya siapa ya kira-kira ya. Jadi jalan itu, dia endorse gitu ya. Dia endorse di jalan. Lu bayar endorse mahal-mahal amat? Enggak. Cuman kasih sampel,
terus dia ambil video, kirim ke saya expose. Nah, jadi banyak jalan untuk bisa begitu ya. Ketawa dia ya. Gitu, Lady. Jadi boleh-boleh aja, tapi mulailah. Kalau menurut saya sih nggak usah besar-besar dulu, coba ya. Tapi nanti bisnis itu akan besar. Sampai nanti Lady sibuk sendiri, nggak keburu, akhirnya bisnis itu tutup. Karena ada kesibukan lain gitu ya. Tapi itu satu apa ya, adventure, satu pengalaman yang bahwa kalau kita mau ya kita bisa lakukan, just do it ya, tadi ya, logonya Nike ya. Ya gitu. Jadi lebih baik kita yang belajar, walaupun misalnya nggak bisa masak nih, belajar dari nol masak atau bikin minuman gitu, daripada kita franchise dari merek yang udah ada ya. Oh iya, pasti. Biaya besar, ya, biaya besar. Walaupun kan namanya udah ada tuh Om, istilahnya kadang-kadang kan orang udah tergiur dengan nama yang udah dikenal gitu. Misalnya Kimtek, wah namanya kan udah terkenal tuh. Kimtek udah ada franchise belum sekarang? Udah masih makanya. Kimtek udah punya franchise belum Om? Ini saya orang pertama nanya nih. Lady bikin aja, nanti kan si Pak Sastra coba, nanti Pak Sastra videoin. Nah. Lady bikin, nanti kita coba, kita videoin, kasih masuk IG. Oh iya benar. Kalau ke Lampung kejauhan ya kan. Saya dulu kopi kenangan nih, saya pernah ditawarin, tapi karena lokasinya di Cipete, lokasinya terlalu jauh dan nggak bisa kita kontrol dan Jakarta macet, ya saya nggak mau. Nah, waktu itu saya cukup sediain uang 70 juta, tapi kan what for? Untuk apa? Ya, itu baru ya ibaratnya uang royalti mungkin ya. Belum kita investasi bangunannya, belum kita investasi peralatannya, belum kita investasi dekorasinya, belum investasi ininya gitu. Tapi saya rasa sebagai sponsor utama Kimtek boleh lakukan ya. Untuk teman-teman, ini good idea sih. Kalau nggak habis ya makan sendiri gitu. Ya itu untungnya ya. Itu untungnya. Anggap aja traktir ya Om ya. Iya. Tapi boleh Lady jalankan, nggak usah franchise. Franchise ada semua franchise pasti ada biaya, ada cost yang mesti dikeluar. Tapi kalau costnya nggak besar, boleh-boleh aja sih. Tapi ya tergantung sih. Ya kalau dari modal kecil lebih baik sendiri dulu gitu ya Om. Betul. Paling beli kontainer, beli dus, beli ya bahan untuk bikin, ya udah jalankan saja. Untung kok. Buka PO dulu ya, PO. Buka PO. Iya kan kerjasama dengan Tokopedia, ya kan? Iya. Kerjasama dengan Tokopedia, dengan apa semua. Ya order, kalau Tokopedia dikasih waktu 3 hari, nggak langsung hari ini pesan, kita kirim, ini kan makanan, kita mesti prepare dulu, ya kan? Iya. Boleh itu, Lady. Oke, ya baik Om, terima kasih banyak ya. Iya. Tapi ada yang endorse lebih bagus ya, misalnya itu tuh yang gemuk tuh endorse bagus. Siap Om. Jadi keluarga Reborn nih siap di endorse ya? Siap. Ya, endorse. Endorse ya, hari 3 kali kirim. Ibu lama ada yang mau ditanya? Wah, hebat ya. Sampai jam 10, Bos. Hebat. Om Somad masih ada pertanyaan lanjutan? Isar?
Ini Ya, Om Somad. dari Lampung sama dari Bali nggak ada yang nanya? Keripik pisang? Kalau nggak ada pertanyaan, saya... Pak Denny dari Bali ya? Iya, dari Bali. Ya. Hah? Bali, Ya, Pak. Bali. Ya, Bali bagaimana situasi sekarang? Oh, nggak ada suara ya? Suaranya masih di mute Pak Dedi. Oh, oke. Ya, Ya. selamat malam Om Sastra, terima kasih. Ya. Bali, puji Tuhan sudah mulai pulih. Oh, bagus ya. Oh ya, sudah mulai ramai. Puji Tuhan. Hanya 3 baris kata-kata? Baru, Ya, saya baru dengar Bali pemanasan. udah ramai sekali ya sekarang ya. Iya, betul. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya yang terakhir. Ada yang nanya lagi? Habis itu nanti kita akan closing. Ya. Oke, pertanyaannya gini Om. Investasi yang berisiko tinggi, ya saya tahu yang lain juga ada yang berisiko, semua ada risikonya. Kalau saham, kripto, valuta asing, bagaimana pandangan Om? Apa Om juga pernah ngambil seperti itu? Apa kita yang muda-muda ini? Tante di atas masih valuta asing? Silakan Om. Kalau kripto saya nggak menguasai dan nggak tahu. Tapi kalau kripto yang saya dengar beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dalam tanda kutip menguntungkan. Kalau saham kebetulan saya nggak main, yang main ibu. Oh, nanti yang kedua ibu yang diundang ya. Kalau yang lain emas juga nggak begitu. Ya sebetulnya lebih bagus ya mau kecil atau mau besar adalah barang yang mempunyai nilai jual. Apa? Ya macam-macam ya. Baik, Om Sastra tipenya tipe konservatif. Boleh nanya? Boleh nanya? Oh, Boleh. Ya. Om Sastra, saya nanya. Kan di umur kita, di umur saya yang udah 50-an gitu ya. Kadang-kadang kita mau gerak ini, mau gerak itu, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu. Kadang-kadang kita udah capek, kadang-kadang mikir, ngapain ya kayak orang gila kerja gini-gini gitu. Malah kadang sampai orang-orang saudara gitu, kadang sampai mertua juga suka ngomel, lu serakah banget sih, tam banget gitu. Kadang-kadang sampai kita digituin. Ada titik enough nggak sih dalam kita usaha atau kerja atau apa gitu Pak Sastra? Umur 50? Saya menurut 53. Ya, 50-an. Itu boleh bilang masih muda ya? 60-an baru menginjak masa. 70, saya 70-an, 72. Ya. Tapi yang penting adalah spirit, kemauan. Ya, semangat. Jadi mungkin saudara bilang, oh, apa namanya? Tadi bilang tam bener gitu ya? Ya. Gitu. Oh, gini-gini. Ya, yang kembali saya ngomong. Salah satunya ngomong gitu loh. Mau ngapain sih? Udah, yang ada aja gitu. Udah cukup lah. Sekarang udah cukup lah gitu istilahnya kan. Tapi sekali lagi, saya sih berpikiran harta orang tua, harta kita untuk anak, tapi harta anak bukan harta kita. So, kita mesti simpan, cari. Ya, di sini nggak ada anak-anak kan.
udah pada berkeluarga kan semua. Ya, pada umumnya begitu. Harta orang tua adalah harta anak belum tentu harta, bukan harta kita. So, kita mesti terus jalan. 60, 70, 80, kalau umurnya panjang, ya itu mesti dilakukan. Kalau menurut saya sih itu, Bu Revers. Jadi, ya, daripada sekarang diam. Mau ngapain? Main jongklak. Ya, kalau misalnya ya, mau activity gitu ya, diam. Saya juga kadang-kadang berpikir sama ibu, kita udah tua nanti satu waktu kalau udah nggak mampu mau ngapain ya? Apa panti jompo aja? Jujur, tadi ada yang bilang panti jompo tadi ya. Siapa tuh yang ngomong tadi? Ada ngomong panti jompo. Karena di luar negeri yang udah tua, umur 18 tahun itu dia udah keluar dari rumah. Mau mati mau hidup, mau kaya mau miskin, mau sukses mau gagal, urusan dia. Ya. Jadi banyak orang-orang tua dan umurnya panjang. Kenapa? Mereka tinggal di panti jompo. Jadi untuk tinggal di panti jompo perlu uang. Ya. Kenapa? Di panti jompo ya umur 80 misalnya ya, 70, 80 deh, 70 masih oke dah, 80, 90, ya teman-temannya semua ya happy. Ya. Klasternya sama, klasternya. Dan di Indonesia udah mulai banyak sekali hal demikian. Jadi mumpung masih muda, Bu Revan, lakukan, ya kerjakan, ya untuk kebaikan kita nanti di masa tua. Ya kalau pesan saya sih itu ya, karena Pak Sastra. Iya. Jadi nggak ada kata enough ya? Nggak ada apa? Nggak ada. Kata enough. Nggak ada kata enough. Kalau dia bilang dia enough, dia juga stop. Iya. Iya. Nggak ada yang dikerjain, ya kan? Wah, gue udah enough deh, ya. Ya, cuman buang duit, ya, buang duit, santai, melamun, malah itu jadi badan menjadi apa? Pikiran jadi ya apa ya orang bilang nih, kalau otak kita bekerja dengan baik, terus berpikir, terus itu membuat kita punya apa namanya badan juga bagus ya. Nah, ada bilang sih begitu ya. Apa istilahnya saya lupa tuh ya. Iya. Jadi jalanin aja Bu. Ya, terus. Terima kasih Pak Sastra. Ya. Itu menurut saya ya. Siapa lagi yang lain? Ada lagi? Anybody? Kalau tidak, kita akan close. Kita akan tutup. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan atas nama Ribon di sini, mengucapkan terima kasih sebesar. Oh, Ribon namanya. Iya lupa itu yang saya mau ngomong gitu. Ribon. Ribon itu bagi yang sudah lahir ada di mana sekarang? Yang akhir yang mana sih Om? Ini kan Ribon nih semua. Betul. Jadi yang udah bornless kemana sekarang? Iya, selalu lahir baru Om. Oh. Justru apa namanya? Jadi muda terus. Justru ini dengan ketemu Om Sastra, saya jadi merasa semangat saya bertambah lagi nih. Oh, terima kasih. Pertama adalah spirit yang Om tadi bagikan buat kita itu sesuatu yang buat saya sangat menginspirasi. Yang kedua adalah saya apa namanya tertarik dengan statement just do it gitu loh. Artinya bahwa kita jangan pernah stop, jangan pernah berhenti selagi kuat dan selagi Tuhan kasih kesempatan. Aku pikir itu sangat menginspirasi Om dan terima kasih sekali. Ya. Sama-sama ya. Sukses semuanya ya. Atas nama Ribon saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk waktu dan impartasi yang diberikan untuk kami yang masih muda ini Om. Tidak ada yang bisa kami balas
selain ucapan syukur dan berdoa buat Om. Dengan ini memang tidak ada doa penutup, tapi saya akan bikin doa penutup. Pak Revan, ya? tadi ya? Profesor bilang ketemuan berikut onsite. Onsite, silakan. Nanti kita adakan untuk onsite. Kita udah beberapa kali onsite, cuma tidak mengundang Om Sasra. Jadi bingung juga kadang-kadang untuk mengundang orang masuk ke dalam. Ya dengan ini saya juga kaget sebenarnya. Takutnya nanti ada yang gempa bumi gitu. Biarkanlah, biarin aja lah. Mau komentar Bapak sih nggak apa-apa, saya yang gempa bumi. Tapi impartasinya luar biasa, banyak insight-insight yang saya juga belum dengar. Oh begini, ternyata luar biasa sekali. Kiranya bisa menjadi berkat buat teman-teman pada malam hari ini. Saya minta dengan kasih Tuhan, Oce untuk berdoa untuk penutup, berdoa untuk keluarga Om Sasra malam hari ini, dan berdoa buat kita juga. Om Oce? Ya, siap. Mari syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan. Terima kasih juga untuk malam hari ini kami bisa menerima banyak hal yang diberikan oleh Om Sasra, baik pengetahuan, bimbingan, dan saran. Mereka yang percaya segala sesuatu bisa berguna untuk kami. Berdoa, biarlah Tuhan semakin memberkati Om Sasra dan keluarga, istri dan anak-anak dimanapun berada, tetap dalam keberkatan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan untuk dikerjakan, semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin banyak juga orang yang akan diberkati dalam kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih kami semua, keluarga besar Ribuan yang ada juga, biarlah apa yang sudah diberikan menjadi motivasi yang baik untuk kami bisa semakin berkembang, semakin maju, dan ketika kami diberkati seperti tujuan kami juga akan memberkati orang lain melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Setelah ini mungkin kami akan beristirahat. Perlindungan Tuhan menyertai peristirahatan kami. Besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru. Kembali melakukan aktivitas kami dan berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Om Sasra, terima kasih Om Revan. Om Sasra, terima kasih Om Sasra. Ya. Semuanya thank you ya. God bless. Bye. 2 minggu lagi kita ketemu ya. Siap-siap gempa bumi Om Dunop. Tanggung jawab Om Dunop tuh. Besok kita ketemu gempa bumi nih. Minggu kedua nanti semoga bukan gempa tektonik ya Om Dun. Ayo Mono. Kalau pertemuan ini kena pertemuan yang